Dalam satu hadis, la yadkhulul jannata akun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian juga perlunya kita mendoakan orang tua. Nah, jangan lupa ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perlu malam hari kita sholat malam, mohon pada Allah, doakan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, kerabat kita. Selanjutnya, bahayanya uququl walidaini. Nah, durhaka pada orang tua. Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 perkara Allah Ta'ala tidak akan melihat hambanya ini besok pada hari kiamat. Siapa itu? Pertama, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita ini mengatakan saja tidak boleh. Bagaimana dengan membantah? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengatakan Bahkan Umar mengatakan, seandainya ada kalimat yang lebih kecil lagi daripada aku akan larang. Dan jangan dibentak, terutama apabila sudah lanjut usia. Ya, rusaknya fisiknya ibu kita karena kita yang ada di rahimnya. Maka wanita itu dia lebih lemah daripada laki-laki. Ya, karena apa? Melahirkan. Beda dengan wanita yang tidak melahirkan. Dia kuat. Melahirkan banyak dia hal-hal yang menjadi kekurangannya. Karena apa? Kesakitan. Karena kelelahan mendidik anaknya. Kemudian hati-hati dengan siapa kita bergaul. Ini yang harus kita pahami. Karena manusia itu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik, ada yang jelek ya. Pulang kalau antum di ma'had rata-rata berkumpul dengan penuntut ilmu. Ketika ada yang guyon, ya sendakura ada yang mengingatkan. Di kelas mengantuk ada yang menegur. Di kamar waktunya bangun ada yang membangunkan. Di desa kita belum tentu. Bagaimana antum menjadi orang yang bisa memberi contoh yang baik. Jangan sampai nanti kalau pulang keluar ketemu dengan temannya yang lama. Bajunya sudah diganti, baju bergambar. Nah ini pernah saya saksikan sendiri. Ini siapa ini Ustaz? Nah kok bajunya beda? Naik pesawat sama-sama. Kalau muslim, orang muslim ya menunjukkan pakaian yang bagus, yang bersih. Tidak boleh kita meniru orang-orang barat. Ini Bali, Australia, Jerman, Inggris. Bahkan juga diletakkan di dadanya, di belakang ini gambar-gambar. Ini kemana? Kita ini ketika sholat melihat ada orang belakangnya ada nama-nama itu sudah bingung kita. Mengganggu. Ya, baju yang bagus lah. Bergaulan dengan siapa kita bergaul? Bukankah Rasulullah SAW memberitahu, innama masalul jalisis salihi wal jalisis su'i. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Kama kahamilil miski, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Teman yang jelek seperti kanafihil kir, seperti tukang pandai besi, ya, yang ditiupnya sehingga keluar apinya dan keluar debunya. Kalau kena baju, lubang baju ini. Fahamilul miski, adapun teman yang baik semisal orang jual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, kadang-kala akan menawarkan dekat. Nah, mau beli apa? Coba ini dulu. Belum beli kita sudah dikasih. Nah ini. Yang lain dengan kerelaan hati itu orang yang bagus. Jadi teman yang baik ini kita menasihati, kita dinasihati dan kita ditunjukkan yang benar. Ketika bersih tidak membaca, yaitu alhamdulillah kita ditunjukkan. Ketika makan dengan tangan kiri, maka dengan tangan kanan. Wa imma antabta'a minhu, bisa jadi kamu membeli
Minyak wangi itu bisa jadi kamu akan menuntut ilmu kepada temanmu yang baik itu. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Bisa jadi kamu akan menjumpai bau yang harum karena kamu berteman dengan yang baik. Hanya orang tua ketika melihat, oh ini anakku kok berteman dengan si fulan, senang dia. Wa nafikhul kir, adapun teman yang diumpamakan oleh beliau seperti pandai besi yang membakar besi itu. Inma an yukhriqa siyabaka, bisa jadi akan bisa membakar yaitu bajumu, atau akan merusak akidahmu, akan merusak akhlakmu, akan bicara kamu seperti bicara orang yang jahat itu. Ini pengaruhnya kawan. Ya, kepada siapa? Jangan sampai nanti, oh ini saya dulu punya teman itu lalu didatangi. Kita boleh mendatangi kalau mendakwai. Nah, dan terutama baju ya ikhwan, baju ini simbolnya kaum muslimin. Bukankah beliau bersabda, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang merupai satu kaum itu sama dengan mereka. Lihat, yaitu bajunya orang muslim lain dengan orang kufar. Ya, press body, bermacam-macam, dibukanya badannya separuh, bahkan juga dibeleknya, disobeknya kanan kirinya. Bajunya orang muslim paling rapat, menutup aurnya supaya aur itu tidak kelihatan, makanya suruh longgar. Nah, demikian juga untuk para akhwat yang mau pulang, bahwa kalian tidak sama dengan laki-laki. Wanita tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita ini aurat. Keluar itu akan disambut gembira oleh syaitan. Dan itu terasa sendiri. Lewatnya saja sudah menjadi masalah bagaimana mereka menampakkan perhiasannya. Ya. Dan ini yang harus kita jaga, terutama mulut, bicara. Tidak boleh ngaung-ngaung ke sana kemari. Nah, paling bagusnya yaitu diam, bicara ketika ada kebutuhan. Bukankah Allah telah berfirman, ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita yang lain. Kamu kan wanita yang takwa. Kalau kamu berbicara maka jangan mengalunkan suaramu. Mengalunkan suara bagi wanita bahaya. Terkadang orang itu dengan suaminya seperti harimau, tetapi dengan laki-laki yang lainnya senyum. Nah, ini keliru. Ya. Bukankah wanita yang laki-laki yang dinikahi itu dia sedang kenapa ketika dalam berkeluarga dia enggak. Dan itulah setan itu selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Oleh karena itu dalam suatu hadis, la yakhillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adi makrami. Tidak kalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, lalu bepergian selama satu hari tanpa muhrim, tidak kalah berarti haram. Karena keluarnya wanita lain dengan keluarnya kaum pria. Dan pula tidak boleh kita bersepi-sepi. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang bersepi dengan wanita, melainkan tiganya itu setan. Dan setan itu selalu zukhrufal qawli ghurura, bicara yang manis. Dan wanita itu lebih gampang yaitu menyerahkan kehormatan dirinya. Karena apa? Karena kurang akalnya, kurang agamanya. Berapa banyak wanita yang yaitu terseret, tertipu oleh kaum laki-laki. Karena itu sebelum terjadinya peristiwa ini, Allah Ta'ala memberi peringatan pada kita. Keluar boleh dengan mahramnya.
Kemudian juga berikutnya, untuk wanita ketika keluar tidak boleh tercium bau aromanya. Ayyuma imra'atin ista'tarat, siapa wanita yang keluar dia tercium bau harumnya, famarrat ala qaumin, lalu melewati satu kaum, la yajidu min rihaha, dan dia menjumpai baunya, fayazania, ini wanita yang pelacur. Ini semuanya untuk menjaga kehormatan wanita. Kalau wanita yang sudah kehormatan hilang, lain dengan seperti laki-laki. Begitu wasiatnya Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Ya, untuk santri dan tulab atau talibat, jaga. Ya, ilmu Allah Ta'ala ini hormati. Ya, dan juga harus kita amalkan di rumah, di mana saja berada, bukan hanya di ma'had, tetapi di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala di mana kamu berada. Kemudian juga yang terakhir untuk wasiat santri ini, hati-hati dengan fitnah media sosial. Zaman kita ini zaman tersebarnya kemaksiatan, kebohongan, kebid'ahan, zaman tersebarnya syahwat. Ya, karena ini ujian dari Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan paling jeleknya zaman itu dekatnya hari kiamat. Inna min asratis sa'ati ayyadharul jahlu wa yarfa'al ilmu wa yasfuaz zina wa surbal khamri. Dekatnya hari kiamat akan hilang ilmu, nampak kebodohan, akan menyebar perzinaan dan minum-minuman keras. Dan hati-hati sekarang banyak, kalau juga yaitu pergi naik kereta atau yang lain, mereka pakai semacam udara yang bisa bius. Ya, kalau kita itu pergi, upayakan jangan banyak tidur, istighfar. Bisa juga dibius, tidur diambil barang kita semuanya. Karena kejahatan-kejahatan zaman sekarang lain dengan dulu. Dulu belum ada obat untuk penolak hamil. Sekarang banyak. Ya, yaitu kalau orang tidak beriman menunjukkan banyak tersebarnya perzinahan. Dan itu nampak di mana-mana, dan itulah bukti kebenaran hadis beliau. Akhir zaman akan melanda perzinahan, minum khamar, perjudian dan juga yang lainnya. Karena itu kalau ada berita, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat nomor 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu perhatikan dulu. Fatabayyanu fatasabbatu, teliti dulu, jangan ditelan dulu. Kita lebih baik ada berita jangan langsung dibicarakan, diam. Dan kita diam, tidak ada orang bisa melawan orang diam. Ya, jadi karena apa? Berita suatu saat memancing. Apalagi berita yang di media sosial. Kadang-kadang pancing akuannya banyak. Orang syaitan itu membujuk orang banyak. Bagaimana orang itu tertangkap atau yang lainnya dengan berita. Hati-hati. Ada orang baru atau yang lainnya, kita banyak diam. Kalau perlu direkam. Pak, saya mau rekam dulu. Ya, kita punya HP boleh. Bapak dari mana saya rekam, ya izin. Biar dia bicara hati-hati. Karena pancing apanya bencetan kalau tikut dipencet selesai. Manusia lain. Kadang-kadang ada perkataan yang zurufal qawli tapi ghurura. Mereka merayu ini, apalagi sekarang banyak teroris. Ya, memakai ayat-ayat kelompok Khawarij ini menyebar ke sana kemari. Yang dimakankan dulu wanita. Suruh ngebom si dia. Dasarnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala kafir, dibunuh, dan mereka merasa mendapatkan masuk surga dengan bunuh diri.
Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Kamu jangan bunuh dirimu. Bagaimana bunuh diri dan juga merusak. Walaupun orang kafir tidak boleh kita bom dia. Dinasihati. Ya, sekarang banyak sekali hal-hal ini yang mereka mengelabui pendapatnya ini dengan ayat-ayat tapi mereka tidak faham. Yaqra'ul Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Baca Al-Quran tapi tidak sampai kepada tenggorokannya. Ini fitnah yang melanda pada zaman sekarang. Dan juga beliau mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ayyuhattisa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah orang itu dimenangkan pendusta ketika dia berbicara setiap yang ia dengar. Paling bagus kita diam dulu. Atau kalau yang kita, Pak, saya pamit. Ada tamu yang lama, tidak bisa Pak, hanya 5 menit, ini hak saya. Karena ada suatu saat ngobrol. Mungkin awalnya baik, di tengah-tengahnya jahat. Yang paling bagus kita berkaul sebentar. Kecuali kalau kita berkaul dengan orang-orang menyampaikan ilmu, karena yang dibacakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kemudian juga janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Hati-hati. Ini umumnya kalau berita disebarkan, tapi kalau ayat Quran hadis tidak. Itulah bahayanya waswas syaitan yang ada di tubuh kita. Beliau bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Maka orang yang dia pelan-pelan berpikir dulu, ketenangan itu datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Ya, tidak ada berita macam-macam. Kadang-kala kita itu dibuat fitnah dengan keluarga kita, dengan kawan kita. Maka perlu tabayun. Dan juga disebutkan dalam hadis beliau, man samata naja. Riwayat Tirmidzi. Siapa yang banyak diamnya, dia selamat. Ya, kalau kita diinterogasi atau yang diam dulu. Kenapa tidak jawab? Sebentar Pak, mau pikir dulu. Enggak ada yang bisa memaksa. Dan kadang-kala kita dipalingkan bicara ini, maka paling bagus diam. Diam sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar jinnya yang mengganggu dia pergi. Selanjutnya menyebarkan yaitu fitnah-fitnah ini bahaya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fakhisata minal ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat An-Nur nomor 19. Sesungguhnya orang-orang yang senang sekali untuk menyebarkan perbuatan keji, perkataan keji pada orang beriman, mereka akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat. Di dunia kita tidak tahu. Mungkin dibuat gelisah, mungkin ada musibah-musibah yang lain. Jadi kita tidak boleh menyebarkan fitnah. Dalam satu hadis, la yakhillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh orang muslim itu meneror orang muslim yang lain atau membuat fitnah terhadap orang muslim yang lain. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya.